Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah kisah seorang Mbak TKW, yang mana ini sekarang kita membahas tentang TKW di Taiwan. Jadi sedikit kronologi seperti ini. Istri kerja ke Taiwan tanpa izin suami. Jadi saya yakin di sini banyak juga ya teman-teman yang bekerja ke Taiwan, banyak yang tanpa izin suami. Karena emang surat izin suami itu bisa dibuat oleh pihak PT ya, dibantu dengan sponsor, dengan gini gitu akhirnya bisa. Padahal ada juga kasus yang sampai menuntut si PT-nya karena tahu-tahu si istrinya itu sudah berangkat ke Taiwan. Dan otomatis si suami heran kan lah, kan saya nggak ngasih izin, kenapa kok si istri saya itu bisa berangkat? Siapa ini yang ngasih izin dan siapa yang bikin suratnya? Nah di situ si suami langsung menuntut ke pihak PT. Otomatis emang secara hukum pasti pihak PT itu bersalah ya, karena memberangkatkan seorang istri yang padahal tidak mendapatkan izin dari si suaminya, dan justru membantu untuk membuat surat izin itu surat izin yang palsu. Itu bisa saja loh sang suami menuntut dan membuat masalah ke pihak PT atau sponsor. Makanya untuk kalian ini agar lebih berhati-hati ya. Yang mana di sini dituliskan seperti ini. Suami TKW ingin mengasuskan istrinya yang tanpa izin jadi TKW di Taiwan sudah 2 tahun. Jadi mbaknya ini berangkat ke Taiwan tanpa izin si suami, namun sudah 2 tahun lamanya. Selama 2 tahun lebih hilang kontak tanpa nafkah. Sekarang tahu terlihat bahagia di Taiwan mau menuntut. Nah jadi ya kalau ini emang mungkin salah ya. Ketika si mbaknya itu sudah mungkin baru waktu mau proses, si suaminya itu udah nggak ada, ngilang. Jadi mungkin boleh dikatakan pisah ranjang ya, ngilang begitu saja. Dan mungkin dia selingkuh atau gimana itu kurang tahu. Namun justru waktu dia mau proses, mau berangkat itu dia emang nggak ada. Namun ketika saja sudah selama 2 tahun, mungkin karena tahu si mbaknya itu sudah bekerja, sering kirim, punya uang. Tiba-tiba saja si suami itu, jadi si suaminya itu pengen menuntut bahwa kenapa kok istri saya itu bisa berangkat ke Taiwan padahal tidak ada izin gitu loh, tanpa izin dari dia. Nah jadi dari sini otomatis ujung-ujungnya si suami ini ternyata meminta yaitu ya seperti mungkin uang atau gimana. Ini sangat lucu juga ya. Ini mungkin kasusnya si suami ini kayak memanfaatkan keadaan. Jadi ketika si istri itu mau berangkat, justru nggak ada supportnya, nggak kayak seolah-olah nggak mau tahu, ya biarinlah mau berangkat mau nggak. Namun ketika si istri itu sudah berada di Taiwan 2 tahun, sudah senanglah dia, sudah bekerja, sudah nyaman dengan pekerjaan, dengan lingkungan. Tiba-tiba saja mungkin ini si suami ini mungkin ekonominya lagi turun ya. Dan ketika saja dia ingat, wah ini istri saya yang itu udah berangkat ke Taiwan nih, udah 2 tahun pasti dia punya uang dan dia pasti kirim terus. Nah tiba-tiba saja dia pengen menuntut haknya, mungkin ya udah kamu oke, sekarang kalau udah berangkat nggak apa-apa, tapi saya menuntut uang, minta sekian. Ini menurut kalian, khususnya para mbak PMI ya, para mbak TKW, wajar atau tidak si suami tersebut nuntut, yaitu mungkin minta haknya uang, mungkin kurang lebih 10 juta atau 20 juta. Kira-kira itu wajar atau tidak? Coba tuliskan komentar kalian, karena menurut saya sih tidak wajar ya. Karena kenapa? Mulai dari simbahnya itu proses, biasanya kan mau proses itu ada suami, izin dulu sama suami atau gimana. Tapi justru si suaminya ini justru nggak ada, seolah-olah mungkin lagi bertengkar kayak atau gimana ya. Terus karena simbahnya itu mungkin trauma ataupun mungkin sudah seolah tidak dipedulikan lagi, ujung-ujungnya kan pasti berangkat ke luar negeri, ke Taiwan, ke Arab, atau kemana saja. Nah ketika saja si mbaknya sudah merasa nyaman, sudah bisa bekerja dan punya uang, si suami ini justru memanfaatkan keadaan. Katanya ingin menuntut haknya. Padahal hak apa ya? Kadang heran juga seperti ini. Nah mungkin dari kisah ini ada juga teman-teman yang pernah mengalami hal seperti ini. Kira-kira menurut kalian wajar tidak si suaminya itu menuntut? Coba tuliskan komentar kalian. Sharon Saputra, Suara TK.